Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sebuah kisah yang menceritakan tentang ibadah orang soleh. Dikisahkan ada seseorang yang bernama Asam bin Yusuf. Beliau mendatangi majelis pengajian Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim adalah seorang ulama besar Khurasan. Beliau mendapat julukan Al-Asam, yang berarti orang yang tuli. Sebenarnya beliau tidak tuli, namun beliau pernah pura-pura tuli untuk menjaga kehormatan orang lain. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Hatim bin Alwan. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang datang kepada Imam Hatim untuk menanyakan tentang sesuatu hal. Tanpa disengaja, perempuan itu mengeluarkan kentut yang suaranya agak keras di hadapan Imam Hatim. Sontak saja wajahnya memerah. Dia merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat hal demikian, Imam Hatim berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Imam Hatim berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. Beliau berkata, "Hai, keraskanlah suaramu. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan." Imam Hatim berpura-pura tuli agar perempuan itu menyangka bahwa Imam Hatim tidak mendengar suara kentutnya yang telah membuatnya malu. Perempuan itu mengulangi ucapannya dengan suara keras, dan Imam Hatim pun menjawabnya dengan suara yang agak keras pula. Setelah urusan mereka selesai, perempuan itu pulang dengan perasaan yang gembira karena menganggap suara kentutnya tidak didengar oleh seorang ulama besar Khurasan pada masa itu. Kembali kepada Asam bin Yusuf. Di majelis pengajian, Asam bin Yusuf bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimana engkau melakukan salat?" Maka Imam Hatim menoleh melihat kepada Asam bin Yusuf seraya berkata, "Apabila telah masuk waktu salat, aku berdiri, lalu aku berwudu, wudu zahir dan wudu batin." Kemudian Asam bin Yusuf bertanya, "Bagaimana wudu batin?" Imam Hatim menjawab, "Wudu zahir adalah aku basuh seluruh anggota dengan air. Sedangkan wudu batin, aku basuh anggota dengan 7 perkara. Yang pertama dengan taubat, yang kedua dengan rasa penyesalan, yang ketiga meninggalkan cinta dunia, yang keempat meninggalkan menyanjung makhluk, yang kelima meninggalkan cinta kepada kedudukan, yang keenam meninggalkan rasa dendam, dan yang ketujuh meninggalkan rasa dengki. Kemudian aku pergi ke masjid dengan merenggangkan seluruh anggota badan. Tatkala hendak melakukan salat, seolah-olah aku melihat Ka'bah. Aku mendirikan salat dengan rasa butuh dan merasa berhati-hati bahwa Allah melihatku. Seolah-olah surga berada di kanan dan neraka berada di kiri, sedangkan malaikat maut berada di belakang. Seolah-olah aku sedang berpijak di atas jalan Shiratal Mustaqim, dan aku merasa bahwa ini adalah salat yang terakhir yang aku kerjakan. Kemudian aku niat untuk melakukan salat dan takbiratul ihram dengan ihsan. Lalu aku membaca bacaan dengan tafakkur, merenungkan apa yang aku baca. Lalu aku rukuk dengan tawadu, sujud dengan tadarru', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku membaca tasyahud dengan raja, mengharap bahwa salat yang aku kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salam dengan ikhlas. Inilah salatku yang telah aku kerjakan selama 30 tahun. Setelah mendengar penjelasan daripada Imam Hatim, Asam bin Yusuf berkata, "Ini adalah salat yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengerjakannya selain engkau." Lalu dia menangis dengan tangisan yang bersangatan. Demikianlah kisah ini kami sampaikan. Semoga dengan kisah ini dapat kita petik sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hidup kita menjadi lebih baik. Iktafayna huna wa insyaallah sanatasil fi waqtil akhar. Allahu yubariku fik. Syukran li sima'i hadhil hikayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.